Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di Buyek Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya bereksperimen lagi dengan menggunakan TV saya. Tuh yang ada di gantungan saya turunkan untuk supaya menjadi masukan kepada kalian dan menjadi referensi kepada kalian ya. Karena banyak teman-teman kita yang masih belum paham cara menganalisa kerusakan di T-Con dan di mainboard. Misalnya TV-nya bermasalah. Di sini saya akan membahas lagi ya teman-teman. Jadi di sini langkah pertama seperti biasa, saya akan membuka terlebih dahulu TV ini. Jadi untuk kalian apabila mengalami permasalahan TV mati total, kita akan ulang lagi. Ini khusus untuk pemula ya. Di sini saya tidak masalah TV saya jadi bahan praktek. Tapi yang saya pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya teman-teman. Dan aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari saya. Di sini kita akan buka nih terlebih dahulu casingnya. Ada beberapa baut yang harus kita buka ya. Jadi kalau kalian mengalami TV mati total, bisa mengikuti referensi dari saya ini. Semoga bisa mempermudah kalian dalam menganalisa kerusakan. Karena di komentar saya lihat ada pertanyaan, Bang, bagaimana TV saya mati total, permasalahan di T-Con atau di motherboard ya. Jadi dia masih bingung teman-teman. Jadi di sini kita akan mengulas lagi bagaimana cara memperbaiki dan menganalisa kerusakan pada TV. Jadi saya harapkan kalian subscribe ya, karena 90% dari penonton ini belum mensubscribe channel saya. Tapi tidak masalah, tidak akan pernah menurunkan semangat kita untuk terus belajar ya teman-teman. Tapi besar harapan saya kalian mensubscribe channel ini. Oke, kita buka nih TV-nya. Oh iya. Setelah kalian lihat, ada beberapa komponen. Di sini kalian bisa lihat, ini power supply yang berfungsi untuk suplai tegangan. Di sini kalian bisa lihat nih, saya zoom. Di sini ada daftar tegangan, ada 3,5, ada 12, ada 24 yang bertujuan untuk menghidupkan mainboard yang di sana. Mainboard itu berfungsi untuk mengatur, mengolah sinyal, suara, gambar, dan lain sebagainya. Ini T-Con. T-Con ini untuk tegangan gambar. Misalnya warnanya, bentuk-bentuk tampilan dari gambar di sini ya. Jadi di sini kita akan mengupas tuntas ciri-ciri permasalahan kalau dia kerusakan T-Con. Jadi di sini saya akan mengangkat sebuah pertanyaan dari teman kita, Bang. TV mati total. Jadi permasalahannya di mana, Bang? Di power atau di Macom? Macom itu mainboard ya teman-teman. Ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapati permasalahan TV mati total, saya harapkan kalian tidak men-skip video ini ya, supaya kalian benar-benar memahami dengan jelas permasalahan pada TV ini. Sini coba saya akan hidupkan terlebih dahulu nih TV-nya teman-teman. Saya atur dulu kameranya ya. Oke, di sini. Saya akan coba hidupkan TV-nya ini. Nih saya mainnya di lantai aja ya teman-teman, karena di sini saya TV belum ada ruangan kerja, masih ruang tamu di rumah saya aja. Tapi saya tetap terus semangat untuk share kepada kalian. Nih saya cokkan TV-nya ya. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Di sini kita atur dulu kamera. Kalau misalnya TV-nya, saya ulang ya. Kalau TV-nya lampunya merah hidup seperti ini, tapi kalau kalian respon dengan remote tidak ada hidup, jadi kalian cek tegangan di sini, tegangan di powernya. Ini coba saya ukur ya. Saat posisi standby, dia akan ada tegangan 3,5 nih teman-teman. Nah nih, bisa kalian lihat ada tegangan 3,5. Jadi saat apabila kalian tekan tombol, seharusnya kan dia mengonkan pada Macom. Dia akan mengonkan sinyal supaya mengaktifkan tegangan 12 dan 24. Misalnya kalau TV bagus, ini kan tegangan ada 3,5. Bisa kalian lihat ya. Tegangan 12-nya tidak ada teman-teman. Nah nih.
Tegangan 24 dan 12 tidak ada. Tapi setelah kita on kan, dan di sini tegangan 3,5-nya tidak ada. Setelah kita on kan, tegangan 3,5 keluar, dan tegangan 24 pun keluar ya teman-teman. Ini tegangan 24 kita besarkan ringnya. Keluar ya, itu 23 sekian. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Kalau misalnya TV-nya dalam posisi standby. Nih ya, posisi standby. TV kalian posisi standby. Tapi setelah kalian nanti on kan, TV tidak ada. Kalau ini kan kalau di on kan dia kan kedip-kedip nih. Kedip-kedip baru tampil. Tapi kalau misalnya kalian udah, nih saya matikan lagi. Posisinya standby, kalian tekan tidak ada respon. Kalian ukur tegangan pada power keluar semua. Berarti permasalahannya di mainboardnya ini. Sinyalnya tidak keluar lagi dan tidak bisa memprogram. Tapi kalau misalnya dia tegangannya itu tadi seperti saya bilang ya, kalian respon tegangan power semua keluar, tidak tampil, berarti permasalahannya di maincomnya. Tapi kalau TV kalian sama sekali mati total, nih ya saya cabut listriknya. TV kalian mati total seperti ini. Lampu indikatornya saya tunggu dulu mati. Ini coknya sudah saya cabut ya. Cok itu sudah saya cabut. Itu coknya sudah saya cabut. Dia ini masih menyimpan tegangan. Kita lepas aja dulu. Ini. Misalnya TV kalian mati total seperti ini, tipsnya, kalau kalian ukur 3,5-nya tidak ada keluar, tegangan semuanya tidak ada, berarti fix power supply-nya yang bermasalah. Jadi trik cepatnya dari saya tipsnya dari saya teman-teman. Kalau TV kalian lampu indikatornya hidup, itu kemungkinan besar power bagus tuh biasanya. Tapi masalah di mainboardnya. Tapi kalau powernya sama sekali mati total, tidak ada gejala hidup, pastikan dulu listriknya masuk di sini 220. Tapi kalau misalnya masuk tegangan tidak keluar, ukur fuse di sekring ini biasa putus, berarti powernya yang bermasalah. Itu untuk menganalisa kerusakan TV mati total ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengetahui kerusakan antara, nanti kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan, bisa kalian chat aja saya di kolom komentar, kita bahas lagi. Nih ya, saya pernah mendapati permasalahan TV ngeblank. Layar biru aja tidak ada tampilan, menentukan kerusakan pada T-con atau layar. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini di T-con ini kan ada tegangan VGH sama VGL dan ada tegangan. Ini saya hidupkan dulu TV-nya ya. Saya hidupkan dulu TV-nya. Oh, belum saya cok ya teman-teman. Saya hidupkan dulu. Lampu standby sudah hidup. Saya hidupkan dulu nih TV-nya. Oke, bisa kita perdekat sedikit. Ini saya hidupkan. Ini kalian bisa lihat sudah hidup ya TV-nya. Jadi, kalau TV normal itu, dia di sini, tegangan di T-con ini T-con yang ada fuse-nya ini, saya perjelas sedikit. Ya, saya perjelas supaya kalian mudah melihatnya. Nih. Nah, ini. Ini kan ada fuse nih, teman-teman. Fuse ini tegangannya di sini ada sekitar 11 volt DC ya. Tuh. Ini saya salah taruhkan probe. Ini groundnya di sini. Di sini saya ukur ada 12. 11,8. Tuh. 11,8 ya teman-teman. Nampak ya? Ada 11,8. Jadi kalau misalnya tegangannya ada, layar kalian blank, biasa itu permasalahannya pada layar panelnya. Misalnya TV kalian membiru atau nggak ada gambar. Sering permasalahannya kalau tegangannya ini di sini ada. Ini kan ada. Baru kalian coba cari tegangan VGL. Ini saya akan coba cari dulu VGL-nya di mana. Ntar dulu ya, VDD. Ini VGH. Di sini kalian harus cek dulu nih tegangan VGH-nya. Ntar saya zoom. Ya, ini ada keterangan VGH.
Saya akan ukur nih di sini ya VGH ya. Nah, ini VGH-nya di sini saya ukur. Kalian bisa lihat tegangannya ada ya, 26. Ya kan? 26 volt. Jadi, kalau semua tegangan ada yang tadinya di tikonnya, di fuse-nya ada 11 volt, baru di VGH-nya kalian ukur ada 26. Di sini VGH-nya ada 26. Tuh 26. Berarti permasalahannya di layarnya. Baru kalau kalian pegang IC-nya ini nggak panas, ini kan nggak panas nih, ya berarti di layarnya yang masalah. Kalau misalnya blank, bisa di jalur CK-CK-nya, atau intinya di panelnya. Tapi kalau misalnya kerusakan tikon yang secara umum saya dapat, dia tidak menyebabkan mati total ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak teman kita nanya tadi, Bang, TV-ku mati total Bang, mekomnya apa tikonnya? Tikon jarang mengakibatkan mati total ya, jarang sekali. Yang seringnya masalah di power atau di mainboardnya. Tips singkatnya tadi udah saya jelaskan. Lampu merah nyala, kemungkinan besar masalah di sini. Tapi kalau mati total sama sekali nggak ada respon, biasa di powernya. Kalau gangguan di gambar, bisa di panel atau di tikon ini. Jadi misalnya menentukan tikon atau layar, gampang. Kayak saya bilang tadi, kalau tegangan semua normal seperti ini, layar jelek, berarti layarnya. Tapi misalnya gini, tegangan VGH, VGL ini, kali ini kan kalian ukur ada nih. Ini kita analogika aja ya. Ini kan tegangannya ada nih. Sekitaran, ini salah prop saya, sorry. Nih kita ukur tegangan VGA ada 26. Ya kan? Misalnya kasusnya gambarnya nggak ada, jelek, polos. Gampang teman-teman. Kalau misalnya kalian ukur tegangannya VGL-nya nggak ada, jangan asumsikan dulu tikonnya rusak. Bisa gara-gara panelnya ini mengakibatkan tegangan VGA drop. Caranya, lepas dulu beban. Kita matikan dulu TV-nya. Ini cara menentukan kerusakan antara tikon dan mainboard ya. Lepas dulu kedua beban layarnya. Nih, lepas. Ini kan beban layar nih. Baru kalian hidupkan lagi. Nah, hidupkan. Kalau kalian ukur di sini tegangannya keluar. Ini gejalanya VGH-nya nggak keluar ya teman-teman. Tegangan input masuk. Tegangan VGH nggak keluar. Kalau ini kan keluar, misalnya kasusnya nggak keluar, gambarnya blank. Lepas dulu beban ininya, ya kan? Kalau tegangannya keluar, seperti ini, berarti layarnya yang rusak. Tapi kalau tegangan VGL-nya udah dilepas bebannya tidak ada, misalnya nih contoh saya kendorkan aja dulu ini. Analogika kan, ya kan? Kita ukur. 0, beban layar sudah dilepas, TV sudah hidup, tapi tikon nggak mengeluarkan tegangan. Jadi intinya, dia dipasang atau nggak dipasang layar, tegangan VGA harus keluar ya. Nah, ini nggak keluar nih. Berarti kerusakan di tikonnya. Gitu teman-teman. Cara lepas bebannya ya. Ini analogikan aja nih, saya pasang lagi. Saya pernah dapat kasus, saya cerita aja dulu. Gambarnya blank, ya kan? Saya udah keburu ponis di tikonnya. Sementara setelah saya ganti tikonnya, ternyata kerusakannya sama, blank tetap. Rupanya kerusakannya di layarnya. Saya lupa metode lepas bebannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau tegangan VGL nggak keluar, atau VGH, salah maksud saya VGL dan VGH nggak keluar, jadi di sini ada VGL, ada VGH ya. Jadi kedua-duanya itu harus ada. VGL dia tegangannya -5, VGH 26, 25 gitu. Misalnya tegangan VGH tadi saya bilang nggak keluar, kalian lepas dulu bebannya. Kalau keluar tegangannya, layarnya rusak. Kalau nggak keluar tegangannya, sudah dilepas bebannya, nggak keluar juga tegangannya, baru ciri-cirinya IC-nya panas, tikonnya ini rusak teman-teman. Nah, itu dia tipsnya ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, semoga yang saya buat ini berasumsi supaya kalian lebih memahami lagi. Kalau mati total, jarang terjadi kerusakan pada tikonnya. Sering terjadi permasalahan kalau mati total di power atau di mekomnya. Ini mekom mainboard ya sama ya. Tikon dia hanya untuk gambar. Permasalahan sering gambar jelek, ngeghost. Gambar ngeghost tuh seperti gambar hantu, dia putih gitu, polos. Kemungkinan besar di tikonnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Apabila kalian masih ada pertanyaan, bisa kalian chat di kolom komentar saya. Saya bahas lagi, saya eksperimenkan lagi TV saya ini. Kalau misalnya nggak ada gambar, lihat dulu kalau cahayanya hidup, berarti masalah di tikon atau layarnya. Tapi kalau cahayanya padam, kalian center ada nampak gambar, itu lampu LED yang ada di dalam casing ini ya. Jadi casing ini pun sebagai ground ya teman-teman. Kalau kalian mau ngukur, prop hitamnya itu di casing.
probe merahnya di titik pengukuran. Jadi teman-teman, semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian, sedikit banyaknya bisa menambah wawasan kalian. Besar harapan saya, kalian subscribe channel saya supaya saya semangat terus nih upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya. Supaya bisa memberikan kalian terus edukasi wawasan seputaran permasalahan pada TV LED. Kalau masalah sistem perbaikannya nanti kalian mencakup secara pribadi, personal kalian usahakan sendiri. Kita bisa buka lagi forum sharing untuk bagaimana memperbaiki power ataupun mekomnya. Tapi pastinya di sini saya memberikan kiat cara mengetahui kerusakannya dulu ya teman-teman, untuk khusus pemula. Jadi jangan pernah berhenti semangat untuk belajar, tidak ada kata tidak bisa. Kalau kita berani mencoba, pasti bisa ya teman-teman. Oke, sekian saja. See you the next time video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!